Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, ya kali ini saya akan meringkas atau membahas dari episode yang sebelumnya tentang demam berdarah. Nah, yuk kita bahas sedikit tentang demam berdarah dari kelanjutan episode yang kemarin bersama saya. Mams and Bunda, demam berdarah itu kan disebabkan oleh virus dengue. Nah, kita tidak bisa mengobati atau membunuh virus dengue yang ada dalam tubuh manusia. Nah, jadi kita penata laksananya itu harus memperbaiki keadaan umum ibu, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa melawan virus dari tubuh bunda sendiri. Nah, yang pertama adalah dokter atau tenaga medis harus dapat mencurigai ibu hamil yang mengalami infeksi dengue dengan tanda dan gejala klinis yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, kecurigaan infeksi dengue harus semakin besar ya. Bila terjadi peningkatan kasus dengue atau ibu baru pulang dari daerah endemik dengue. Nah, pemeriksaan penunjang dapat membantu menegakkan diagnosis. Ibu dengan infeksi dengue harus dirawat inapkan untuk mendapatkan pengawasan ketat, terutama ibu hamil pada fase demam. Yang kedua, terapi cairan menjadi modalitas utama pada manajemen infeksi dengue pada ibu hamil. Ya, bila intake secara oral itu memungkinkan, maka pemberian cairan secara oral dapat dilakukan. Ya, pada infeksi dengue dengan tanda bahaya atau intake oralnya sulit dan ibu misalnya mual muntah, ya. Nah, maka dilakukan pemberian cairan per infus secara intravena sesuai dengan pedoman yang sudah ada penelaksanaan dengue oleh WHO. Nah, pemantauan pada kecukupan cairan dan tanda-tanda kebocoran plasma harus dilakukan secara ketat. Infeksi dengue bukanlah indikasi untuk terminasi kehamilan. Ya, apabila terminasi tidak dapat dihindari, ya, maka resiko pendarahan harus dapat segera diantisipasi dengan cara menyiapkan darah yang diperlukan untuk transfusi dan pencegahan pendarahan postpartum ya setelah melahirkan. Nah, bayi yang lahir atau neonatus ya yang lahir dari ibu dengan infeksi dengue harus dipantau secara ketat agar transmisi vertikal dari ibu ke janin dapat didiagnosis secara cepat atau sedini mungkin. Karena vaksin DBD belum ada, cara terbaik mencegah DBD adalah dengan memberantas sarang nyamuk, yaitu dengan memberikan 8M. M yang pertama, membersihkan dan menguras tempat penyimpanan air. M kedua, mengganti air pada vas bunga, pot, tanaman, tempat minum hewan, dan lainnya seminggu sekali. 3. Menutup rapat tempat penampungan air. 4. Mengubur atau membuang barang bekas yang dapat menampung air hujan. Yang kelima, menutup lubang yang dapat menampung air. 6. Menaburkan bubuk abate ke penampungan air. Ke-7. Memelihara ikan yang dapat memakan jentik-jentik nyamuk seperti ikan cupang. Yang ke-8. Meminta fogging atau pengasapan di rumah dan lingkungan sekitar. Nah, itu dia 8M pencegahan untuk perkembangan nyamuk jenis Aedes aegypti. Semoga bermanfaat ya Bunda. Nah, demikian Bunda informasi tentang
pencegahan dan penatalasan dari demam berdarah dengue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat Bunda. Dah.